Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022. Pada hari ini, sore ini saya akan bicara dengan tema bagaimana caranya menjadi debater Kristen yang sangat hebat. Saya ulangi, pada sore hari ini saya akan bicara dengan tema bagaimana caranya menjadi debater Kristen yang sangat hebat. Mari kita mulai. Bagaimana caranya menjadi debater Kristen yang sangat hebat? Dasar debat sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dalam mempersiapkan diri menjadi seorang debater Kristen. Pada awalnya, saya tidak suka belajar Islam atau membaca Al-Quran. Cukuplah buat saya menjadi seorang Kristen yang baik, rajin baca Alkitab dan rajin ke gereja tiap minggu dan berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan agamanya. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu orang itu tanpa menanyakan apa agamanya. Ternyata hal itu tidaklah cukup. Kenapa? Karena sejak masa sekolah, dari sekolah dasar sampai lulus universitas fakultas ekonomi, saya sering sekali mendengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz di masjid di sekolah, waktu masih sekolah dan di masjid dekat rumah, ceramah ustadz-ustadz yang menyerang iman Kristen saya. Akhirnya pada suatu hari, waktu saya masih kuliah di tingkat pertama semester pertama, saya tidak sengaja menemukan DVD perdebatan Islam Kristen antara Syekh Ahmad Deedat dan Pastor Stanley Schobert di Skandinavia di Eropa. Coba saya lihat sebentar. Nah, ini DVD pertama yang saya temukan tanpa sengaja, perdebatan antara Pastor Stanley Schobert dan Syekh Ahmad Deedat di Eropa, di Skandinavia, di mana perdebatan ini 2 hari. Pertama temanya Is Jesus God, atau yang tema hari kedua Is the Bible the Word of God. Hari pertama temanya apakah Yesus itu Tuhan, dan hari kedua tema debatnya apakah Alkitab firman Tuhan, antara Pastor Stanley Schobert dan Syekh Ahmad Deedat. Ini video pertama yang saya temukan tidak sengaja di toko buku Wali Songo di Kuitang, Jakarta Pusat. Ini DVD pertama yang saya tonton dan pertama saya temukan tanpa sengaja. Oke. Lalu saya penasaran, ingin tahu apa saja perdebatan Syekh Ahmad Deedat di Eropa. Sejak menemukan DVD pertama ini, saya mencari semua debat Syekh Ahmad Deedat di Eropa pada masa Syekh Ahmad Deedat masih berjaya. Pertama kali ini saya temukan, saya cari semua DVD Syekh Ahmad Deedat, perdebatan-perdebatannya, dan saya beli. Contohnya seperti DVD ini, Syekh Ahmad Deedat dan Anis Soros. Ini saya beli juga ini Syekh Ahmad Deedat dan Anis Soros. Nah, ini Syekh Ahmad Deedat dan Pastor Stanley Schobert. Dan ini Syekh Ahmad Deedat dan Anis Soros lagi, perdebatan yang lainnya. Ini terus ini Syekh Ahmad Deedat dengan Robert Douglas. Ini perdebatan Syekh Ahmad Deedat dengan Robert Douglas. Terus ini Syekh Ahmad Deedat dengan Syekh Ahmad Deedat merespon Jimmy Swaggart. Ini Syekh Ahmad Deedat merespon Jimmy Swaggart. Ini Syekh Ahmad Deedat merespon Jimmy Swaggart DVD-nya. Terus ini DVD Anis Soros dan Ahmad Badawi, perdebatan Anis Soros dengan Dr. Ahmad Badawi. Ini perdebatan Anis Soros dengan Dr. Ahmad Badawi. Terus ini Eric Bibok, Ahmad Deedat dengan Pastor Eric Bibok. Ini Ahmad Deedat dengan Pastor Eric Bibok.
Ini Ahmad Dedat dengan Pastor Eric Bibop. Saya bangga. Ada 20 lagi DVD saya yang dipinjam teman saya, 20 DVD perdebatan Ahmad Dedat, tapi tidak dikembalikan oleh teman-teman saya. Dia pinjam tapi nggak dibalikan. Ini Ahmad Dedat dengan Pastor Stanley Cobat, Is Jesus God. Ini perdebatan saya Ahmad Dedat dengan Stanley Cobat di Skandinavia, Eropa. Bisa dilihat ini. Ini DVD-nya, awal-awal saya menjadi seorang debater. Ini DVD yang saya beli dan saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Nih. Dan ini ada saya Ahmad Dedat dengan seorang pastor. Saya lihat dulu namanya pastornya siapa ini. Seorang bishop, tidak ditulis ini. Seorang bishop di Eropa, Ahmad Dedat. Apakah Yesus disalibkan? Dengan bishop tidak ditulis nama bishopnya, dari Afrika Selatan, bishopnya dari Eropa. Ini Ahmad Dedat dengan tema apakah Yesus disalibkan. Ini awal saya menjadi seorang debater, kira-kira 20 tahun lebih yang lalu. Nah ini, Is Jesus crucified? Apakah Yesus disalibkan? Nah ini adalah DVD yang awal. Ini ada dari versi Indonesianya, Islam meluruskan Kristen. Ini dari versi Indonesianya, Islam meluruskan Kristen. Ini awal saya menjadi seorang debater. Islam meluruskan Kristen. Ada DVD The Passion of Christ. Ini DVD The Passion of Christ. Tontonnya nih begini aja. DVD The Passion of Christ. Oke, itu adalah DVD yang saya masih ada 20 DVD lagi yang dipinjam teman saya tapi tidak dikembalikan kan. 20 DVD perdebatan Syekh Ahmad Dedat di Eropa dan di negara-negara lain waktu pada masa jayanya Syekh Ahmad Dedat. Saya belum jadi debater. Saya baru awal-awal jadi debater pada saat itu. Oke, kita lanjutkan. Lalu saya beli beberapa DVD perdebatan Syekh Ahmad Dedat di Eropa dan di Australia. Saya melihat dalam beberapa isi DVD perdebatan itu pihak Kristen hanya menguasai Alkitab. Pihak Kristen tuh hanya menguasai isi Alkitab. Dalam perdebatan Syekh Ahmad Dedat saya perhatikan bishop, pendeta, pastor yang diajak berdebat itu hanya menguasai isi Alkitab tetapi tidak menguasai isi Al-Quran, sehingga tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan pihak Islam dan tidak bisa menyerang balik pihak Islam. Saya perhatikan di DVD Syekh Ahmad Dedat, pihak Kristen hanya menguasai Alkitab saja, tidak tahu isi Al-Quran. Mulai saat itulah saya bertekad dengan sungguh-sungguh mempelajari isi Alkitab dan isi Al-Quran untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman Kristen saya dan menyerang balik isi Al-Quran. Saya mempersiapkan diri saya menjadi seorang debater Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman Kristen saya. Sangatlah panjang, lebih dari 10 tahun saya belajar secara otodidak mempelajari isi Alkitab dan Al-Quran untuk menjawab dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pendeta-pendeta, bishop-bishop, pastor-pastor dalam debat Islam Kristen. Saya akan menceritakan secara singkat saja bagaimana saya mempersiapkan diri menjadi seorang debater Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman Kristen saya. Saya membagi tiga tahapan belajar Al-Quran dan Alkitab. Saya membagi 3 tahap dalam belajar Alkitab dan Al-Quran. Tahap pertama,
tahap membaca. Tahap kedua, tahap analisa dan penelitian. Tahap 3, tahap analisa referensi dari debater sebelumnya seperti Father Zakaria Botros, Christian Prince, David Wood, Sam Simon, dan lain-lain. Saya ulangi, saya membagi 3 tahap dalam belajar Alkitab dan Al-Quran. 1. Tahap pertama membaca. 2. Tahap kedua, tahap analisa dan penelitian. 3. Tahap analisa referensi dari debater sebelumnya seperti Father Zakaria Botros, Christian Prince, David Wood, Sam Simon, dan lain-lain. Saya membaca Al-Quran sebanyak 40 kali. Saya membaca Al-Quran dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebanyak 40 kali, khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dan juga saya membaca Alkitab sebanyak 40 kali. Membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana saya mempersiapkan diri menjadi seorang debater Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pihak Kristen dalam debat-debat sebelumnya, debat Syekh Ahmad Deedat sebelumnya. Saya membaca Al-Quran sebanyak 40 kali. Saya membaca Al-Quran sebanyak 40 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan juga saya membaca Alkitab sebanyak 40 kali, membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya baca semuanya. Setelah selesai membaca Al-Quran dan Alkitab, setelah selesai ini Al-Quran saya baca ini 40 kali untuk mempersiapkan diri menjadi seorang debater Kristen. Saya juga membaca Alkitab ini 40 kali khatam dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali. Al-Quran saya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas 40 kali untuk persiapan diri menjadi seorang debater Kristen. Ini Alkitab, ini Al-Quran saya, ini Alkitab saya baca dua-duanya. Oke. Setelah selesai membaca Al-Quran dan Alkitab sebanyak 40 kali khatam, lalu sampailah dalam tahap analisa dan penelitian. Saya baca Al-Quran, lalu saya baca asbabun nuzulnya dan tafsirnya setiap ayat sebanyak 3 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini maksudnya, setelah saya membaca Al-Quran ini sebanyak 40 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam, tahap pertama hanya membaca. Tahap pertama membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita baca 40 kali. Ini saya, bukan kalian, ini saya, persiapan diri saya. Saya baca Al-Quran ini 40 kali, hanya membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas 40 kali. Setelah selesai saya membaca Al-Quran ini sebanyak 40 kali khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lalu tahap kedua adalah tahap penelitian atau analisa. Saya baca Al-Quran, lalu saya baca pada tahap kedua, saya baca Al-Quran ini, saya baca asbabun nuzulnya, dan saya baca tafsirnya sebanyak 3 kali berturut-turut khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya ulangi, tahap kedua. Saya ini masih tahap pertama, masih tahap membaca, masih tahap pertama, tahap membaca. Setelah selesai membaca Al-Quran ini sebanyak 40 kali khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tahap selanjutnya saya baca Al-Quran ini pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, saya membaca asbabun nuzulnya, dan saya juga membaca tafsirnya dari setiap ayat dari Al-Quran ini. Selanjutnya setelah selesai 40 kali dibaca, setelah selesai baca Al-Quran 40 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hanya membaca aja. Tahap selanjutnya saya baca Al-Quran ini, saya baca asbabun nuzulnya, dan saya baca tafsirnya sebanyak 3 kali khatam. 3 kali khatam. Saya baca Al-Quran, lalu saya baca asbabun nuzulnya dan tafsirnya setiap ayat sebanyak 3 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lalu saya kumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dalam DVD-DVD ini. Dalam DVD-DVD ini, dalam DVD-DVD ini semua saya kumpulkan nih DVD-DVD ini. Nah, ini DVD-DVD ini
Dari semua DVD-DVD ini saya kumpulkan semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab pendeta dari pihak Islam. Saya ulangi, dari semua DVD-DVD yang saya miliki, dari semua DVD-DVD yang saya miliki, saya kumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan pihak Islam yang tidak bisa dijawab oleh pihak Kristen, baik pendeta, bishop, pastor, dan lain-lain. Saya kumpulkan semua pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh pihak Kristen dari DVD-DVD ini. Saya kumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dalam DVD debat Islam Kristen Syekh Ahmad Deedat dengan pihak Kristen yang tidak bisa dijawab oleh pihak Kristen. Lalu saya cari jawabannya dalam Alkitab dan Al-Quran, dan saya berhasil menemukan semua jawabannya dari dalam Al-Quran dan Alkitab. Setelah saya mencatat semua pertanyaan dari DVD-DVD ini, pertanyaan yang tak bisa dijawab pihak Kristen, ini saya kumpulkan semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pihak Kristen dari semua DVD-DVD ini. Saya kumpulkan, saya catat pertanyaan apa saja yang tak bisa dijawab pihak Kristen, lalu saya cari jawabannya di Alkitab dan Al-Quran, dan saya berhasil, puji Tuhan, menemukan semua jawabannya dari Alkitab dan dari Al-Quran. Semua pertanyaan dari DVD ini saya temukan jawabannya yang tidak bisa dijawab pihak Kristen. Oke. Selanjutnya, pada tahap ini saya belum membaca dan meneliti hadis. Pada tahap ini saya cuma membaca Alkitab dan Al-Quran. Saya belum membaca hadis. Pada tahap ini saya belum membaca dan meneliti hadis. Setelah saya selesai membaca dan meneliti Al-Quran dan Alkitab sebanyak 40 kali, saya baru mulai ikut debat terbuka di YouTube dan di Facebook. Saya ulangi. Setelah saya selesai membaca Alkitab ini 40 kali, membaca Al-Quran ini 40 kali, saya baru memberanikan diri ikut debat Islam Kristen di YouTube dan di Facebook. Saya ulangi, setelah selesai saya membaca Alkitab, membaca Al-Quran ini sebanyak 40 kali, 3 kali asbabun nuzul dan tafsirnya, saya baru mulai berani ikut debat Islam Kristen di YouTube dan di Facebook. Pada tahap ini saya belum membaca dan meneliti hadis. Setelah saya selesai membaca dan meneliti Al-Quran dan Alkitab sebanyak 40 kali, saya baru memulai ikut debat terbuka di YouTube dan di Facebook. Di YouTube saya masuk di channel Debat Islam Kristen, dan saya masuk di channel Mualaf channel Jakarta, channel Mualaf Yogyakarta, channel Mualaf Bandung, channel Mualaf Kota Malang, channel Mualaf Kota Kuningan. Tahun pertama saya ikut debat Islam Kristen di YouTube dan di Facebook, ternyata pihak Islam banyak menjawab pertanyaan dengan menggunakan hadis. Sedangkan saya tidak pernah membaca dan meneliti hadis. Lalu saya berhenti dulu sementara ikut debat Islam Kristen di YouTube dan di Facebook. Saya pergi ke toko buku Islam Wali Songo di Jalan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat apa itu buku hadis. Ternyata buku hadis itu sangat tebal dan mahal harganya, jutaan rupiah. Karena saya tidak punya uang untuk beli buku hadis itu, lalu saya belajar hadis itu awalnya dari warnet. Karena jawaban yang diberikan pihak Islam atas pertanyaan saya banyak menggunakan hadis Bukhari dan Muslim, maka saya copy semua isi buku hadis Bukhari dan Muslim ke laptop saya. Setelah saya mengcopy semua isi buku hadis Bukhari dan Muslim ke laptop saya baca semua isinya sampai khatam sebanyak 3 kali. Lalu saya teliti isinya yang berhubungan satu sama lainnya. Setelah selesai membaca isi buku hadis Bukhari dan Muslim sebanyak 3 kali, lalu meneliti isinya yang berhubungan satu sama lainnya, barulah saya ikut acara debat Islam Kristen di YouTube dan di Facebook sampai sekarang. Di YouTube saya masuk lagi ke channel Mualaf channel Jakarta, Mualaf channel Jogja, Mualaf channel Bandung, Mualaf channel Kota Kuningan, Mualaf channel Kota Malang, dan channel-channel Islam lainnya. Sampai saat ini saya masih ikut debat terbuka di channel-channel Islam, dan dari awal saya ikut acara debat di channel-channel Islam ini saya sudah banyak kehilangan. Dari awal pertama saya menjadi debater Kristen, ikut debat Kristen di Facebook dan di YouTube, saya sudah banyak kehilangan.
Saya kehilangan 13 akun Facebook yang hilang dan tak bisa dibuka secara tiba-tiba. Saya kehilangan 2 akun YouTube dan saya kehilangan beberapa akun email secara tiba-tiba. Saya ulangi. Sejak awal saya menjadi seorang debater Kristen di Facebook dan di YouTube, saya sudah banyak kehilangan. Saya kehilangan 13 akun Facebook yang hilang secara tiba-tiba, tidak bisa digunakan. Saya ulangi. Saya kehilangan 13 akun Facebook yang hilang dan tidak bisa dibuka secara tiba-tiba. Saya kehilangan 2 akun YouTube. Saya kehilangan beberapa akun email sampai pihak YouTube mengirimi saya email bahwa saya tidak boleh punya akun YouTube lagi. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Facebook dan YouTube diciptakan untuk memuliakan Islam. Bila ada pihak Kristen yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak Islam dengan dasar dalil yang kuat, maka channelnya akan dimatikan secara sepihak. Sedangkan pihak Islam bila menghujat dan mencaci maki ajaran Kristen, channelnya aman sentosa lahir dan batin. Contoh channel Islam yang aman sentosa menghujat ajaran Kristen adalah channelnya almarhum Insan Moko Ginta, channel Ustadz Samsul Arifin Nababan, channel Ustadz Masyud, channel Edi Prayitno, channel Yahya Waloni, channel Yonatan Nandar, dan lain-lain. Sampai saat ini saya masih masuk ke channel-channel Islam untuk menjawab hujatan-hujatan tentang iman Kristen saya, karena saya sebagai umat Kristen punya hak jawab untuk meluruskan hujatan-hujatan channel-channel Islam yang seenaknya saja menafsirkan ajaran Kristen seperti ketuhanan Yesus Kristus, penyaliban Yesus Kristus, Alkitab sudah dipalsukan, dan lain-lain. Ini saran saya, ini saran dari saya untuk siapa saja dari umat Kristen yang mau menjadi seorang debater Kristen yang sangat hebat untuk menjawab hujatan-hujatan channel-channel Islam terhadap ajaran kekristenan. Ini saran dari saya bagi siapapun orang-orang Kristen yang ingin menjadi seorang debater yang sangat hebat. Ini saran dari saya. Saya membagi 3 tahap belajar Islam. Saya membagi 3 tahap belajar Islam. 1 tahap membaca, 2 tahap menganalisa dan meneliti ayat-ayat yang saling berhubungan satu sama lainnya, 3. Menganalisa pendapat debater-debater Kristen sebelumnya seperti pendapat Father Zakaria Botros, Christian Prince, David Wood, Sam Simon, dan lain-lain. 1 tahap membaca. Dalam 1 tahap membaca, apa saja yang pertama harus dibaca? Coba kalian baca Al-Quran, dan Alkitab ini berurutan tanpa diloncat-loncat sampai selesai, dan atau khatam sebanyak 7 kali. Baca Alkitab khatam dari Kejadian sampai Wahyu sebanyak 7 kali. Baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas sebanyak 7 kali. Makin banyak makin baik. Maka pada tahap membaca, apa saja yang pertama-tama harus dibaca? Coba kalian baca Al-Quran dan baca Alkitab secara berurutan tanpa diloncat-loncat sampai selesai atau khatam sebanyak minimal 7 kali. Makin banyak makin baik. Baca Al-Quran secara berurutan tanpa diloncat-loncat mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sebanyak 7 kali. Baca Alkitab secara berurutan tanpa diloncat-loncat mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sebanyak 7 kali. Setelah selesai membaca Al-Quran dan Alkitab sebanyak 7 kali secara berurutan tanpa diloncat, sekarang tahap selanjutnya baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, asbabun nuzul dan tafsirnya setiap ayat-ayat Al-Quran secara berurutan tanpa diloncat-loncat sebanyak 3 kali minimalnya. Semakin banyak semakin baik. Setelah selesai baca Al-Quran ini 7 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tahap selanjutnya baca Al-Quran lagi, baca asbabun nuzulnya, baca tafsirnya setiap ayat 3 kali berurutan tanpa diloncat sampai khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baca Al-Quran, baca asbabun nuzulnya, baca tafsirnya. Contohnya, baca Al-Quran surat 1 Al-Fatihah setiap ayat-ayatnya, baca juga asbabun nuzulnya dan tafsirnya. Setelah selesai membaca Al-Quran, asbabun nuzul dan tafsirnya secara berurutan sebanyak 3 kali tanpa diloncat-loncat, selanjutnya
baca hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim secara berurutan tanpa diloncat-loncat sebanyak 3 kali juga. Semakin banyak semakin baik. Setelah selesai membaca Al-Quran ini, lalu baca hadis Bukhari, hadis Muslim, diurut, semuanya dibaca diurut tanpa diloncat-loncat sebanyak 3 kali. Setelah selesai membaca Al-Quran, asbabun nuzul, tafsir Al-Quran, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim berurutan sebanyak 3 kali. Selanjutnya tahap menganalisa dan meneliti ayat-ayat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Setelah selesai, kita masuk tahap kedua. Tahap menganalisa dan meneliti ayat-ayat yang saling berhubungan satu sama lainnya. Pada tahap ini, kita menganalisa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Apakah ada pertentangan-pertentangan di dalamnya? Saya akan berikan contoh dalam tahap analisa. Tahap kedua, tahap analisa. Al-Quran mengatakan orang-orang Yahudi melanggar peraturan hari Sabtu. Itu kata Al-Quran. Tetapi di dalam hadis, Allah SWT juga melanggar peraturan hari Sabtu karena Allah SWT juga melakukan penciptaan di hari Sabtu. Contoh kedua, Al-Quran mengatakan orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Di antara 25 nabi dan rasul yang diakui Islam, siapa nama nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi membunuh para nabi karena buktinya tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menganalisa pendapat debater-debater Kristen sebelumnya, seperti pendapat Father Zakaria Botros, Christian Prince, David Wood, Sam Samon, dan lain-lain. Pada tahap ini kita menonton video-video dari debater-debater sebelumnya. Seperti Father Zakaria Botros, Christian Prince, David Wood, Sam Samon, dan lain-lain. Kita tonton video-videonya, lalu catat ayat-ayat Al-Quran. Kita tonton video-videonya, lalu catat ayat-ayat Al-Quran dan nomor hadis-hadis yang diberikan dan diperiksa dan diteliti ulang ayat-ayat Al-Quran dan nomor hadis yang diberikan dalam video-video itu. Maksudnya, kita nonton video-video perdebatan ini, lalu kita catat semua referensi-referensi ayat-ayat Al-Quran, referensi-referensi hadis-hadis yang diberikan dalam perdebatan DVD-DVD ini. Kita catat, kita teliti ulang, kita cek ulang. Itu maksud tahap ketiga ini. Dan jangan lupa berdoa dahulu kepada Tuhan sebelum belajar Al-Quran dan hadis untuk meminta pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus, minta hikmat, pengertian, dan kepandaian dari Tuhan sebelum belajar Al-Quran dan hadis. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, maksud saya. Minta dibungkus dengan urapan kuasa Roh Kudus dan darah Yesus Kristus yang mensucikan. Bila perlu puasa seminggu sekali, puasa 24 jam, tidak makan dan tidak minum untuk minta pengertian dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai puasa jam 18.00 sore hari, buka puasa jam 18.00 sore hari berikutnya. Dengan 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis yang saya berikan di atas, saya sangat yakin kalian sangat yakin dengan tiga tahap belajar Al-Quran dan hadis yang saya berikan di atas, saya sangat yakin sekali Anda semuanya akan menjadi seorang debater Kristen yang sangat hebat untuk menjawab hujatan-hujatan dari channel-channel Islam terhadap ajaran-ajaran Kristen. Setelah selesai melewati 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis di atas, maka barulah mulai menjadi seorang debater Kristen yang sangat hebat. Saya ulangi sekali lagi. Setelah selesai melewati 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis di atas, maka barulah mulai menjadi seorang debater Kristen yang sangat hebat. Setelah selesai melewati 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis di atas, barulah Anda masuk ke channel-channel Islam untuk berdebat membela iman Kristen Anda. Karena kita punya hak menjawab setiap hujatan-hujatan terhadap iman Kristen kita. Silakan mencoba 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis yang saya berikan di atas. Bila memang Anda bersungguh-sungguh,
Silakan mencoba 3 tahap belajar Al-Quran dan hadis yang saya berikan di atas. Bila memang Anda bersungguh-sungguh ingin menjadi seorang debater Kristen yang sangat hebat. Selamat belajar bagi yang sungguh-sungguh ingin belajar. Saya ulangi sekali lagi. Selamat belajar bagi yang sungguh-sungguh ingin belajar. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Tertanda John Pak Pahan. Dadah, Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.